Pada suatu sore, tepatnya di hari Sabtu tanggal 16 November 1957, seorang polisi muda bernama Frank Warden mendatangi sebuah toko perkakas di Plainfield, Wisconsin, yang dimana toko tersebut adalah toko milik ibunya yang bernama Bernice Warden. Tetapi, sampainya Frank di toko, ia tidak mampu menemukan ibunya, yang dimana sang ibu memang selalu ada di sana untuk menjaga toko tersebut. Frank hanya mendapati sebuah mesin kasir toko dalam keadaan terbuka dengan uang yang sudah tidak ada, dan juga lantai yang ada noda bercak darah. Karena merasa khawatir dengan keadaan sang ibu, Frank Warden langsung melaporkan soal kehilangan ibunya kepada kepolisian Plainfield. Frank memberi pernyataan kepada Sheriff Arthur, yaitu detektif yang menangani kasus ini, bahwa pada malam sebelum ibunya menghilang, tepatnya di tanggal 15 November 1957, seorang pria mendatangi toko sang ibu bermaksud untuk membeli sebuah galon anti beku dan akan mengambilnya keesokan harinya. Dan pria yang memesan galon tersebut adalah seorang petani tua bernama Edkin. Edward Theodore Kin, atau lebih dikenal sebagai Edkin, adalah seorang pria berusia 58 tahun yang bekerja sebagai petani dan tinggal di sebuah tempat terpencil di kota Plainfield. Lahir pada 27 Agustus 1906. Kin adalah anak bungsu dari orang tua bernama Augusta dan George Kin. Kembali kepada penyelidikan kasus pembunuhan Bernice Warden. Atas pernyataan yang diberikan Frank Warden jika Edkin adalah orang yang terakhir terlihat bersama sang ibu pada minggu malam di tanggal 17 November 1957, Sheriff Arthur dan beberapa orang polisi langsung mendatangi kediaman Edkin bermaksud mencari kejelasan atas kasus menghilangnya Bernice Warden. Sampainya Sheriff Arthur di kediaman Edkin, ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong. Karena memiliki surat penggeledahan, akhirnya Sheriff Arthur langsung mendobrak dan masuk ke rumah Edkin. Di dalam rumah tersebut, Sheriff Arthur mencium bau busuk yang sangat menyengat dan juga melihat sangat banyak sampah berserakan. Karena rumah tersebut terlihat gelap, Sheriff Arthur memeriksa satu persatu ruangan dengan senternya dan sampailah ia ke dapur rumah tersebut. Ketika ia masuk ke dalam dapur yang gelap itu, ia tidak sengaja menyenggol sesuatu yang tergantung di langit-langit dapur. Awalnya, Sheriff Arthur mengira ia telah menyenggol sebuah bangkai rusa, karena saat itu memang sedang musim berburu rusa. Tetapi, setelah ia berbalik dan menyorotkan senternya untuk melihat secara langsung apa yang dia senggol, ternyata Sheriff Arthur melihat sesuatu yang sangat membuatnya terkejut. Sheriff Arthur melihat seorang mayat manusia yang tergantung secara terbalik dengan keadaan yang sangat mengerikan, di mana kepala mayat tersebut telah dipenggal dan semua isi perutnya telah dikeluarkan. Sejenak, Sheriff Arthur terdiam dan syok atas apa yang ia lihat saat itu. Setelah berusaha untuk menenangkan diri, Sheriff Arthur menyadari bahwa tubuh yang tergantung tersebut adalah mayat Bernice Warden, yang dimana polisi lain telah menemukan kepala Bernice Warden di dalam kantong koni di ruangan lain. Hal yang mengejutkan dan membuat shock Sheriff Arthur dan polisi lainnya tidak berakhir di situ. Mereka menemukan sebuah mangkok yang terbuat dari tengkorak, jas dari kulit manusia, dan 9 wajah manusia yang dipajang di dinding, dan masih banyak lagi hal yang mengerikan dan sangat menjijikan. Atas semua penemuan yang mengerikan tersebut, kepolisian meyakini bahwa Bernice Warden bukanlah korban pertama dari Edkin. Karena tidak menemukan Edkin di rumah, kepolisian langsung bergerak cepat untuk mencari keberadaan pria tua tersebut. Dan di malam itu juga, kepolisian berhasil menangkap Edkin ketika berada di sebuah toko kelontong di West Plainfield dan langsung membawanya ke kantor polisi. Saat itu, Edkin dibawa ke penjara Wautoma County oleh penyidik untuk dilakukan wawancara. Pada awalnya, Edkin tidak mengakui segala tindakan yang dituduhkan kepadanya, tetapi setelah didesak berkali-kali, akhirnya Edkin mengakui bahwa ia telah membunuh Bernice Warden. Edkin membunuh wanita tersebut dengan menembaknya menggunakan amunisi kaliber 22 mm, lalu dilanjutkan dengan memutilasi tubuhnya. Dan setelah pengakuan tersebut, terungkaplah beberapa pembunuhan lainnya,
termasuk bagaimana ia bisa memiliki bagian-bagian tubuh manusia di rumahnya. Sampai hari ini, masih tidak jelas berapa jumlah korban dari Aitken, tapi ada seorang wanita yang menjadi korban pertama Aitken yang berhasil diketahui polisi setelah terungkapnya pembunuhan Bernice Worden. Wanita tersebut bernama Mary Hogan, seorang penjaga kedai berusia 54 tahun yang secara tiba-tiba menghilang pada tahun 1954. Butuh setidaknya 3 tahun untuk kepolisian mengetahui bahwa Aitken adalah pelaku dari menghilangnya Mary Hogan. Semua ini diketahui oleh kepolisian setelah ditemukan wajah Mary Hogan yang sudah dikuliti berada di dalam rumah Aitken. Dalam wawancara yang dilakukan oleh polisi, Aitken mengatakan bahwa tidak semua bagian-bagian tubuh yang berada di rumahnya berasal dari pembunuhan. Aitken bercerita bahwa ia mendapatkan semua itu dengan cara menggali kuburan yang berada di sekitar kotanya. Aitken menggali, mengambil, memutilasi, lalu menguliti mayat-mayat tersebut yang kemudian ia simpan di dalam rumahnya. Alasan ia menyimpan kulit dan tulang-tulang tersebut karena ia menganggap itu adalah sebuah piala dan barang koleksi. Diketahui bahwa semua korban pembunuhan dan penggalian mayat yang dilakukan Aitken adalah wanita. Ini diduga karena ketika Aitken kecil, sang ibu yang sangat religius mendoktrin anak-anaknya bahwa semua wanita adalah pelacur dan bagian dari iblis kecuali sang ibu, yang membuat Aitken malah mempunyai ketertarikan secara berlebih terhadap wanita yang berujung membuatnya menjadi seorang psikopat seksual. Akhirnya dilakukan persidangan kepada Aitken pada 21 November 1957 dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Tetapi karena dianggap mengalami gangguan kejiwaan, akhirnya hakim memutuskan memasukkan Aitken ke rumah sakit jiwa. Sempat dilakukan persidangan ulang karena dokter yang menangani Aitken mengatakan bahwa Aitken cukup waras untuk diadili. Tetapi keputusan hakim dalam persidangan tersebut tetap sama, bahwa Aitken mengalami gangguan kejiwaan dan kembali dimasukkan ke rumah sakit jiwa Mendota untuk selamanya. Aitken meninggal pada 26 Juli 1984 atau setelah ia mendekam di rumah sakit jiwa Mendota selama hampir 27 tahun. Ia meninggal karena mengalami gagal napas dan jantung akibat kanker yang dideritanya.